Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, alhamdulillah ya kita bertemu kembali setelah sekian beberapa hari ini kita tidak bertemu. Ya, teman-teman, ya masih kita membahas ini tentang ya Habib Bahar bin Smith. Ya. Kalau kita berbicara tentang sosok Habib Bahar bin Smith ini seakan tidak ada habisnya, ya. Seakan selalu saja ada hal-hal yang membuat kita ini geleng-geleng kepala, teman-teman. Kalau kemarin ya di Cianjur itu sudah ya terjadi penolakan terhadap ceramah Habib Bahar bin Smith. Kemudian di daerah lainnya juga menyusul. Nah, sekarang ini dari Lampung, teman-teman. Ya mereka juga sama, menolak dengan keras kehadiran Habib Bahar bin Smith, teman-teman. Dan tentu kita tahu ya, alasan-alasan orang-orang yang melakukan penolakan terhadap Om Bahar ini, ya Habib Bahar ini, atau menolak majelis-majelisnya Habib Bahar ini. Ya setelah kemarin dari Cianjur menolak majelisnya Habib Bahar, ya tidak diberikan izin oleh Pak Lurah. Kemudian Habib Bahar bin Smith mencak-mencak, ya katanya majelis dangdut diizinkan. Kok malah majelisnya, ya majelis pengajian Habib Bahar itu tidak diizinkan. Ya marah-marah teman-teman. Ya sampai bahkan ingin menghasut ya jemaahnya, ya seakan menghasut jemaahnya untuk mencopot kepala lurah itu, ya Pak Lurah itu. Ya ini kan gimana teman-teman? Ini macam apa ini teman-teman? Ya. Seharusnya di sini Habib Bahar bin Smith ini introspeksi diri. Ya, kenapa majelisnya ini tidak diberikan izin, ya atau tidak diizinkan? Ya harusnya mikir ini. Ya kenapa majelisnya ini sudah dipandang oleh Pak Lurah itu seakan lebih buruk daripada majelis dangdutan. Dan itu ya juga karena faktor dari Habib Bahar bin Smith itu sendiri. Karena ketika mengisi pengajian, ya katanya pengajian, tetapi isinya provokasi. Ya, isinya menghujat pemerintah, caci maki dan lain sebagainya. Ya makanya Pak Lurah tidak memberikan izin. Dan kejadian-kejadian penolakan pembubaran dari majelisnya Bahar Smith ini teman-teman. Itu sangat jauh berbeda dengan penolakan terhadap kajian-kajian dari para asatidz salafi. Yang dilakukan oleh ya segelintir orang lah. Kalau majelisnya para ustadz salafi itu diizinkan oleh pemerintah. Ya dilegalkan oleh pemerintah, diizinkan pemerintah. Diizinkan oleh pengurus masjid. Ya, tetapi oknum daripada orang-orang yang mereka ini takut dakwah sunnah ini tersebar, mereka melakukan penolakan. Ya sementara kalau Habib Bahar bin Smith ini, ya justru pemerintah yang menolak, ya yang tidak memberikan izin. Karena diduga isinya itu provokasi, isinya menghujat pemerintah. Kemudian biasa kata-kata yang dikeluarkan oleh Habib Bahar Smith ketika di majelisnya juga ya caci maki. Ya makanya nggak diizinkan oleh pemerintah. Ya bahkan kami duga ya, sampai-sampai majelisnya Habib Bahar ini dinilai lebih rendah daripada majelis dangdutan. Ya, kalau di majelis dangdutan gak ada caci makinya. Kalau majelisnya Habib Bahar, ya caci maki. Dan teman-teman, ini ada terbaru lagi ya. Kami dapatkan dari channel Ustaz Suparman Abdul Karim. Ya, ini ada anggota Banser yang menolak Habib Bahar bin Smith. Ya untuk hadir di Lampung Selatan. Ya coba kita lihat videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Muhammadiyah Selatan. Oh pimpinan cabangnya. Serta jajaran Satpol Banser. Iya. Lampung Selatan dengan ini menolak keras kehadiran Habib Bahar bin Smith di Lampung Mantap ya. Menolak keras kehadiran Habib Bahar bin Smith, teman-teman. Selatan, khususnya di Kecamatan Bogor Mataram. Lampung Selatan hari ini sudah aman, sudah kondusif. Lampung Selatan katanya saat ini sudah aman, sudah kondusif. Oleh karena itu, kami seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, wabil khusus Ansor dan Banser menolak keras kehadiran beliau. Yeah. Terima kasih. Wallahumma fiq wa thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Nusantara, Aswaja, Ansor, Banser. Nah teman-teman, itu tadi ya penolakan terhadap Habib Bahar bin Smith ya untuk datang ke Lampung Selatan. Kalau kita melihat teman-teman ya bahwa sebelum ini kan juga terjadi beberapa kali penolakan Habib Bahar bin Smith. Ya. Bahkan ya itu sudah dibahas juga oleh begitu banyak konten kreator. Ya para ustaz-ustaz kiai-kiai kita di Aswaja. Yang pada intinya mereka ini menginformasikan bahwa terjadi beberapa titik lokasi itu yang menolak
adanya tabligh akbar atau kajian ceramah yang dibawakan oleh Habib Bahar bin Smith ini. Karena gini teman-teman, kalau kita melihat ya, kalau kita mau jujur ya, coba ya saya bertanya kepada Anda ya. Kalau Anda mengikuti kajian daripada Habib Bahar bin Smith, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Ya. Apakah yang kalian dapatkan itu adalah ilmu agama, fikih ibadah, ya, tafsir Al-Qur'an, ya, atau justru hanya mencaci maki, atau justru hanya provokasi, ya. Mengajak orang-orang ini untuk membenci pemerintah. Ya coba jawab dengan jujur ya menurut kalian, coba komen di bawah. Ya, kira-kira setelah kalian menghadiri majelis Habib Bahar bin Smith itu, apa yang kalian dapatkan? Apakah kalian semakin baik dalam ilmu agama? Ya, semakin mengerti tentang ilmu tafsir Al-Qur'an, semakin mengerti tentang kaidah-kaidah fikih ibadah atau fikih muamalah, ya, atau justru yang kita tahu hanya ya membenci pemerintah, ya mengkritik pemerintah dengan membabi buta, ya, menghujat sana hujat sini, menyalahkan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan kita. Dan kalau kita melihat tadi ya, mendengar yang dimana ada sekumpulan orang tadi yang menolak kedatangan Habib Bahar bin Smith ini, yaitu alasannya ya, katanya mereka ini beralasan bahwa Lampung Selatan itu sudah aman dan kondusif. Ya artinya ya dari sini kita bisa simpulkan teman-teman, mereka sebenarnya juga ini sudah menyadari bahwa ya dengan kehadirannya Habib Bahar di daerah mereka itu bisa menimbulkan ya, diduga kuat bisa menimbulkan ya bibit-bibit perpecahan kembali, bisa menimbulkan bibit-bibit ya polarisasi, bibit-bibit provokasi akan kembali di daerah mereka. Ya makanya mereka berinisiatif untuk menolak kedatangan Habib Bahar bin Smith ini. Ya. Nah seharusnya di sini teman-teman ya, seharusnya Habib Bahar bin Smith ini ketika mendapati hal semacam ini, ya penolakan terhadap kajian beliau, ya seharusnya Habib Bahar bin Smith ini itu introspeksi diri, ya merenung, ya ada apa ya? Apa yang salah dari ceramah saya sehingga banyak orang yang tidak menyukai, sehingga banyak pihak yang menolak kajian saya. Seharusnya seperti itu teman-teman. Bukan justru mencak-mencak, bukan justru misuh-misuh, ya, bahkan menyalahkan sana sini, hujat sana sini. Dan lebih konyolnya, lebih parahnya kemarin teman-teman, ya, saya dapat video kemarin. Habib Bahar itu ditolak di daerah, kalau nggak salah di daerah Cianjur ya. Itu ditolak ya, dibubarkan karena tidak ada izinnya teman-teman. Ya, tidak diberi izin oleh Pak Lurah. Nah konyolnya ketika mendapati hal itu, ketika Habib Bahar mengetahui itu, apa respon dari Habib Bahar? Justru seakan-akan memprovokasi para jamaah itu yang jumlahnya mungkin sekitar ribuan itu. Untuk apa? Untuk mencopot lurah desa tersebut. Ya bahkan dengan lantangnya ya Habib Bahar berkata, ya seandainya malam ini saya memberikan komando untuk mendatangi rumah Pak Lurah, kalian siap? Kemudian diikuti oleh jamaahnya, siap, Allahu Akbar, takbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba, ya ini kan macam apa teman-teman? Ini akhlak bagaimana ini? Ya sikap bagaimana ini seperti ini? Ya mohon maaf harus saya katakan apa yang ditunjukkan oleh Habib Bahar ya sikapnya itu ya, itu bagi saya itu bukan mencerminkan sebuah sikap kedewasaan. Ya, bukannya Habib Bahar ini introspeksi diri, ya ngaca gitu, ya merenung, ya apa yang salah dari ceramah saya nih? Kok bisanya dihalangi? Kok bisanya saya tidak diberi izin? Sedangkan di saat bersamaan konser dangdutan diberi izin. Nah seharusnya Habib Bahar itu ngaca, ya introspeksi diri. Ya bukan justru marah-marah, misu-misu, bahkan cenderung mengajak umat untuk mendatangi rumah Pak Lurah itu. Bahkan mengajak ya untuk mencopot Pak Lurah itu. Ya ini kan sebuah apa ya, perbuatan yang kopla ini teman-teman ya. Perbuatan yang astagfirullah ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ya melebihi orang awam ini teman-teman. Ya kalau bagi saya pribadi. Ya tidak pantaslah dimiliki oleh seorang yang disebut habaib. Ya justru membuat malu nama Habib itu sendiri. Ya Allah ya Rabb. Seharusnya kita ini sebagai seorang yang sudah mengaku cucu Rasulullah, ya keturunan Rasulullah. Ya, seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Ya, lisannya tidak mudah seperti itu. Ya, ini saya yakin seandainya Rasulullah masih hidup ya, saya yakin seandainya ya, saya berkata seandainya Rasulullah masih hidup dan mendapati kelakuan daripada Habib Bahar ini, saya yakin Rasulullah itu pasti tidak membenarkan hal itu. Sekalipun kita sering mendengar ya Habib Bahar melakukan itu, ceramah tegas seperti itu, keras seperti itu, katanya itu berdiri di atas kebenaran, ya mendakwakan sesuatu yang hak, ya melawan yang batil. Ya Allah ya Rabb. Padahal teman-teman ya, dalam kita berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, ya itu tidak dicukupkan bahwa yang penting apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang benar. Tidak teman-teman, tidak cukup sampai di situ.
Tetapi kita mesti juga melihat bagaimana cara kita, bagaimana metode kita dalam menyampaikan kebenaran itu. Ya, karena tidak jarang pula ketika sesuatu yang kita sampaikan dengan cara yang salah, cara yang keliru, sekalipun sesuatu itu adalah sesuatu yang benar, ya maka tetap juga akan diterima salah oleh para pendengarnya, oleh para umat ini. Ya. Tujuan kita berdakwah ini untuk apa? Tujuannya kan kita berdakwah untuk ya mengurangi yang namanya kemudaratan, ya kemudian menimbulkan yang namanya kemaslahatan yang lebih besar. Nah kalau berdakwah dengan metodenya seperti Habib Bahar ini dengan teriak-teriak, caci maki, hujat-hujatan, ya laknat-laknatan, ya menghina-menghina, bahkan terang-terangan menghina Prabowo Subianto dengan mengatakan pengkhianat. Coba kepala presiden disebut pengkhianat, ya. Apakah setelah melakukan hal seperti ini justru menimbulkan kemaslahatan luar biasa atau justru mudaratnya lebih besar? Dari sini kan kita bisa melihat teman-teman, dari sini kan kita bisa menilai, ya, bahwa ya justru apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh Habib Bahar itu justru menimbulkan mudarat itu semakin besar. Ya, yang pertama teman-teman, orang-orang khususnya orang-orang di luar Islam akan melihat agama kita ya Islam itu, ya pelakunya pemeluknya itu ya, dengan pandangan-pandangan negatif, ya dengan seperti wah luar biasa tulisannya ya nggak dijaga benar, nggak beradab sama pemimpin, ya nggak beretika, nggak berakhlak. Orang-orang di luar Islam kan menilai kita itu dari perbuatan kita. Ya mereka itu respect sama kita karena perbuatan kita, akhlak kita. Nah kalau kita menunjukkan sebuah akhlak yang buruk, ya maka orang-orang akan menimbulkan persepsi negatif terhadap agama Islam ini. Ya, karena kelakuan daripada oknum-oknum pemeluknya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi ya, semoga video ini yang singkat ini memberikan kita ini edukasi. Ya sebuah pelajaran penting bahwa apapun yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith itu, ya sekalipun itu alasannya karena kebenaran, tetapi kalau cara menyampaikannya dengan seperti itu, marah-marah, hujat-hujatan, ya caci maki, ya mencaci maki bahkan pemerintah terang-terangan, ya itu adalah sesuatu yang keliru dan harus kita berani katakan itu keliru. Ya, coba teman-teman, gimana menurut kalian tentang sosok Habib Bahar bin Smith ini? Coba komen di bawah ya. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.